Saya bagaimana kepada Anda hari ini? Jika Anda mungkin sedang bersiap-siap beraktivitas gitu ya, semoga ini menjadi hari yang baik buat Anda. Juga menjadi hari yang mungkin hari yang terbaik. Saya belajar untuk tidak mengatakan hari baik dan hari buruk, karena saya meyakini Tuhan menciptakan hari yang baik buat kita semua. Tergantung bagaimana kita merespon. Jika Anda sudah beraktivitas, mungkin waktunya santai, mungkin waktunya relax begitu. Ya, yang baru aja pulang sekolah gitu ya, baru aja capek belajar gitu ya, mungkin ini juga jadi selingan buat Anda. Saya akan berbagi satu hal terkait dengan mencatat gitu ya. Mencatat kalau di tingkat SD, SMP biasanya cukup detail. Terus bagaimana di tingkat perguruan tinggi? Dan saya akan membagikan beberapa tips yang semoga bisa bermanfaat. Ya, yang namanya tips itu tergantung orangnya gitu ya. Kadang bisa berhasil, kadang tidak bisa berhasil, tergantung situasinya juga. Sehingga saya berharap semoga tips yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat Anda nanti ya. Ide besar orang itu mencatat itu karena ada informasi yang penting yang diperlukan, dan supaya nanti tidak lupa, jadi ditulis gitu ya. Seperti biasa kami kalau belanja gitu ya ke supermarket, pasti kami mencatat apa yang perlu dibeli supaya tidak kelewatan. Dan sama gitu ya, kalau misalnya orang presentasi juga punya catatan kecil begitu yang dibaca kadang-kadang untuk memberikan pokok-pokok apa yang akan disampaikan. Bisa ditulis tangan, bisa diketik gitu ya, mungkin direkam. Tapi sekarang ini yang namanya menulis langsung ini kurang populer, dan yang namanya mencatat ini biasanya juga terkait dengan kebutuhan. Perlu enggak saya mencatat ini? Perlu enggak saya mencatat yang itu? Kok kenapa yang model begini perlu, yang ini kok enggak perlu gitu ya. Jadi mencatat ini sebenarnya terkait dengan kebutuhan. Jadi sifatnya itu lebih ke arah pribadi. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Ketika seorang anak itu ada di tingkat sekolah dasar, maka mereka perlu dibimbing dalam mencatat, karena kan baru awal sekolah gitu ya. Cuma juga sekolah dasar, sekolah yang memberikan dasar untuk nanti sekolah ke tingkat berikutnya, kira-kira begitu. Dan karena mereka belum tahu kayak mencatat gitu ya, maka diberikan, guru biasanya mendiktekan apa yang akan yang perlu dicatat. Guru biasanya memberitahu gitu ya, ini loh penting gitu loh, ini loh enggak penting, seperti itu. Ini menolong gitu ya, menolong siswa SD mestinya gitu ya, untuk belajar melihat hal-hal mana yang penting, tidak penting itu apakah menjadi bagian yang perlu saya ingat atau tidak, seperti itu. Dan biasanya guru punya perintah, catat gitu ya, ini penting. Nah, ini memberikan satu gambaran gitu, gambaran besar terkait dengan proses belajar, yang di dalamnya itu ada namanya mencatat, menulis informasi sesuai kebutuhan peserta didik supaya tidak lupa. Saya pun saya juga sering lupa gitu. Maka saya punya catatan belajar yang saya buat hingga hari ini, hingga kondisi sekarang ini, dan itu yang saya kerjakan. Tapi saya melihat bahwa di SD ini gitu ya, SD ini karena di tahap awal belajar, maka mesti dilatih supaya bisa nanti mencatat secara mandiri. Saya menyadari begitu ya, bahwa memang tidak mudah gitu ya mengidentifikasi mana yang penting dan mana yang tidak penting. Itu tidak mudah. Oleh karena itu guru SD memberitahu, ini penting, ini biasanya bukan ngomong tidak penting ya. Idenya adalah ini penting berarti perlu diingat gitu. Sisanya berarti mungkin tidak terlalu penting gitu ya, tapi perlu tahu, misalnya demikian. Dan indikasi penting dan cukup tahu itu biasanya dapat dideteksi di dalam sebuah tes
dalam ulangan, dalam evaluasi belajar misalnya, guru akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan di seputar isu-isu yang dianggap penting tadi. Tapi permasalahannya begini, permasalahannya adalah tidak semua orang itu bisa melihat pola ini. Bisa melihat pola bahwa, oh gurunya itu bilang begini, penting, ternyata keluar dalam ujian, kira-kira begitu. Itu tidak semua orang bisa melihat pola ini. Dan juga masalahnya, guru juga kadang, ya saya tidak bisa menjelaskan gurunya gitu ya. Guru memang tidak menyampaikan bahwa ini penting loh nanti kuat dalam ujian. Tidak mengatakan begitu. Ada sih beberapa guru yang mengatakan demikian. Tapi kembali, tidak setiap orang bisa melihat pola ini. Dan saya melihat bahwa ketika ada orang bisa melihat pola ini, maka dia bisa mencatat dengan lebih baik. Dan setahu saya, gitu, pengalaman saya juga, orang belajar ini, gitu ya, mencatat ini, membedakan penting dan penting ini, itu kadang-kadang mereka tidak menyadarinya. Jadi ketika kita melihat ada seorang yang bisa mencatat dengan baik itu, mungkin dia tidak pernah menyadari bahwa dia belajar ini penting, ini hanya wawasan gitu. Secara khusus dia tidak menyadari itu. Tetapi ketika dia duduk di ruang kelas, dia belajar, nah secara tidak sadar dia bisa membedakan itu, melihat polanya, dan dia belajar bagaimana mencatat dengan lebih baik. Kalau kita bicara tingkat SMP, SMK, SMA, sudah agak berbeda. Guru kadang-kadang memberikan perintah, ini catat ya, penting, kadang-kadang. Tapi tidak selalu. Artinya guru-guru di tingkat SMP, SMK, dan SMA ini sudah menganggap Anda itu mengerti bagaimana mencatat. Sehingga mulai dilepas gitu ya. Mulai diberi kepercayaan untuk mencatat sendiri hal apa yang dianggap penting. Dan menariknya adalah biasanya agak lambat gitu ya, agak lambat pada bagian-bagian yang dianggap penting itu. Kemudian ada jeda yang cukup panjang. Jadi siswa ini bisa nulis dulu gitu. Bukan nulis sambil mendengarkan, karena itu susah seperti itu. Dan ini menjadi sebuah latihan-latihan yang menarik ketika kita bicara tentang nanti masuk ke dunia perkuliahan. Jadi tantangannya adalah yang pertama, sangat sulit mengajarkan untuk memilah hal yang penting dan hal yang cukup hanya sebagai sebuah wawasan. Itu tidak mudah. Karena tidak mudah ini, maka kadang orang mengatakan, aku tidak bisa nyatet, kira-kira. Yang kedua adalah jadi makin berat gitu ya. Ketika apa? Ketika minat bacanya itu rendah. Tidak mau baca bahan ajarnya, tidak mau baca materi kuliahnya misalnya, tidak baca bukunya, tidak memperhatikan yang disampaikan gurunya misalnya, itu juga jadi makin sulit lagi. Ketika seseorang itu membaca bahan belajar, bahan ajarnya, kemudian membaca materi kuliahnya dan seterusnya, dan kemudian apa yang dibaca itu kemudian ditekankan beberapa kali di dalam pembelajaran di kelas, maka alam bawah sadar itu akan klik gitu. Oh iya, ini penting gitu. Kenapa? Karena guru atau dosen itu tidak akan mengulang-ulang hal yang hanya sebagai wawasan saja gitu ya, berkali-kali. Akan mengulang informasi yang penting yang harus diketahui, informasi yang penting yang harus diingat. Jadi ketika siswa ini baca gitu ya, baca buku pelajarannya, kemudian mendengar apa yang disampaikan gurunya dan diomongkan berkali-kali, sebenarnya ini sebuah pola gitu ya, bahwa oh berarti bagian yang itu penting. Kenapa? Karena diulang beberapa kali. Bagian yang ini kok tidak disampaikan ya, kok tidak diulang ya. Oh mungkin ini hanya sebagai wawasan saja. Nah, kemampuan ini loh yang tadi saya mau sampaikan. Masuk kuliah banyak yang kaget. Kenapa? Karena ketika di SMP, SMK, dan SMA gurunya mendetil dengan detil seperti itu. Dan dalam sebuah video terkait dengan ketiadaan pendidikan dosen, kok karena ada PG SD, PG PAUD, kok tidak ada PG dosen, kira-kira begitu. Dan ini
saya udah bahas sedikit tentang itu gitu ya. Masuk kuliah kaget gitu karena dosen tidak mendiktekan mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang hanya sebuah wawasan, mana yang dia hanya cerita gitu ya. Kemudian tidak mengatakan saya catat gitu, tidak pernah. Kuliah itu buat saya mengalir seperti sebuah cerita. Ada cerita yang disampaikan di dalam sebuah kuliah. Jadi ketika sedikit gitu ya, ketika dosen ini memberikan kuliah dengan model apa ya, mohon maaf, menjelaskan ini begini, kadang-kadang kok kurang menarik gitu ya. Jadi perlu variasi. Jadi kadang saya kalau ngajar, saya punya cerita. Jadi saya menyusun sebuah cerita yang bukan cerita fiktif tuh ya, tapi cara menjelaskannya saya sampaikan dalam bentuk cerita. Dan kembali ke topiknya, karena tidak diberitahu gitu ya, mana yang penting mana tidak, blank mahasiswanya, duduk dalam ruang kuliah, mendengar materinya, denger gitu, ngerti, mungkin mengerti, nyatet enggak. Kenapa? Saya enggak tahu mana yang perlu dicatat. Kira-kira ketidaktahuan mana catat ini gitu ya, membuat mahasiswa ini kemudian tidak tahu apa yang harus dipelajari atau diingatnya ketika nanti menghadapi ujian. Oleh karena itu, yang namanya mencatat itu memang harus dilatih gitu ya, dilatih. Mahasiswa duduk dalam ruang kelas, pernah baca enggak bahan kuliah dari dosennya? Kalau enggak pernah baca gitu ya, nyatet juga pasti sulit. Juga sulit untuk mendeteksi ini penting enggak penting atau ini wawasan. Kenapa? Karena memang enggak pernah tahu apa yang disampaikan oleh dosennya di dalam kelas. Dan kembali saya sampaikan, menurut saya karena catatan itu adalah sebuah tulisan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, maka catatan kuliah, catatan apapun ya sifatnya pribadi. Bukan dalam arti pribadi itu menjaga privasi, rahasia, bukan. Pribadi itu karena kebutuhan saya untuk saya ingat itu berbeda dengan kebutuhan teman yang dia perlu ingat. Kalau misalnya gini, saya terbiasa menganalisis hal-hal di sekitar kita ini dari fenomena fisika, sehingga saya berani mengatakan bahwa konsep fisika, konsep mekanika Newton saya cukup bagus. Dan ketika saya mendengar dalam perkuliahan itu dijelaskan tentang konsep mekanika Newton untuk ini sebagainya, saya tidak catat biasanya. Kenapa? Buang-buang waktu buat saya. Kenapa? Itu menjadi bagian hidup saya. Tetapi ada orang yang mengatakan, ini penting ini buat saya harus catat seperti itu. Jadi sekali lagi, saya secara pribadi saya mencatat sesuai dengan kebutuhan saya, apa yang perlu saya ingat. Itu yang membuat saya itu kadang bingung, heran gitu ya. Kalau ada teman yang bilang begini, Han, pinjem toh catatan kuliahmu. Oh ya enggak apa-apa, silakan dipinjam gitu. Tetapi ketika mereka menemukan bahwa ini tidak lengkap sebagainya, jangan marah. Kenapa? Karena catatan kuliah buat saya, bukan catatan kuliah buat teman saya tadi, seperti itu. Pertanyaan sekarang begini, pada waktu Anda berniat untuk belajar mencatat gitu ya, apakah memang Anda sudah mengerjakan PR-PR Anda sebelumnya? Maksudnya begini, PR-PR itu sudah memperhatikan polanya belum? Itu agak sulit ya emangnya. Sudah baca bahan materi belajarnya belum? Itu juga menolong. Dan ini menjadi bagian yang mesti disiapkan sejak dini. Jadi kalau Anda masih duduk di SD atau di SMP, ini berita bagus, biasanya bisa latihan. Sudah masuk di SMK, SMA, wah agak berat tantangannya karena harus banyak belajar. Kalau sudah masuk di kuliah lebih berat lagi karena yang dikejar masih cukup banyak. Jadi pertanyaan saya begini, Anda pilih gitu ya, catat sendiri atau pinjam teman. Catat sendiri berarti Anda punya catatan sifatnya pribadi sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau Anda pinjam teman, kemungkinan catatan itu akan dianggap tidak lengkap. Karena apa? Karena apa yang disusun teman Anda itu adalah hal yang dia sudah ketahui dan tidak perlu diingat, sudah nancep di otaknya, jadi tidak perlu diingat dan gitu lagi berulang kali. Saya kira itu tips yang saya bagikan pada hari ini terkait dengan mencatat.
semoga bermanfaat, semoga bisa dipakai ya, dapat dicoba buat yang punya masa depan mencatat. Kita jumpa lagi di materi yang selanjutnya. Sampai jumpa.